Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel RK25. Pada kesempatan kali ini, saya akan meneruskan sebuah kisah yang ditulis oleh sebuah akun Facebook yang bernama Kalista dengan judul Ada Apa Dengan Desaku bagian ketiga. Dan untuk kalian yang ingin membaca kisah aslinya, linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama lagi, inilah ceritanya. Begitu banyak hal kejadian yang kami alami saat sampai di kampung ini. Hal-hal yang dulu bahkan tidak pernah aku lihat, kini menjadi makananku saat kembali ke kampung halamanku. Saat ini aku, Mala dan Bik Sri, kini tengah berada di dalam kamar budenya Mala. Hal yang gak aku percaya adalah melihat kondisi budenya Mala yang sangat mengerikan jika dipandang. Di mana budenya Mala terlihat tengah berbaring di atas kasur dengan badan yang penuh dengan luka, nanah dan borok sekujur tubuhnya, kecuali wajahnya yang tampak masih sangat muda dan cantik. Aneh bukan? Melihat kondisi budenya seperti ini, Mala begitu syok. Mala menangis di samping budenya. Tapi budenya hanya diam memandang kosong kepada kami semua. Tak ada tanggapan apapun dari budenya saat melihat Mala menangis sesegukan di sampingnya. Aku datang mendekati Mala untuk menenangkannya dan membawanya keluar dari kamar ini. Mal, lo yang sabar ya, jangan seperti ini. Budemu pasti akan sembuh. Ayo kita keluar dulu agar budemu bisa istirahat. Bujukku padanya. Aku gak nyangka aja, Rai. Budeku keadaannya parah banget kayak gini. Aku berhutang budi pada budeku, Rai. Ucap Mala sesegukan di sela tangisnya. Tak beberapa lama, akhirnya Mala mau keluar dari kamar budenya. Jujur saja, aku benar-benar gak sanggup lama-lama di kamar itu. Perutku rasanya diaduk, tapi berusaha aku tahan. Kini kami tengah duduk di ruangan tamu di rumahnya budenya Mala. Nek Lastri menghidangkan teh pada kami bertiga, tapi rasanya teh itu gak mampu meredakan mualku ini. Nek, bagaimana bude bisa sakit separah ini? Tanya Mala yang kini sedikit tenang. Sebenarnya ini semua adalah penyakit turunan keluarga ini, balas Nek Lastri sedikit gugup. Melihat gelagat Nek Lastri, aku merasa dia menyembunyikan sesuatu. Tapi nantilah aku ceritakan pada Mala. Jadi apa bude bisa disembuhkan, Nek? Tanya Mala lagi. Budemu itu hanya akan sembuh saat obatnya sudah ada. Kau tenang saja, dia baik-baik saja. Nanti di malam purnama penuh dia akan sembuh sedia kala. Saat ini dia tengah dihukum. Jelas Nek Lastri yang hanya bikin tanda tanya di benakku. Sekarang kalian pulanglah. Toh jika di sini tidak akan membantu. Ujar Nek Lastri ketus dan berlalu meninggalkan kami. Aku dan Mala saling memandang. Kami begitu kaget dengan perubahan sikap nenek itu. Pukul 7 malam kami sampai di rumah nenekku. Bibiku kini sedang memberi makan nenekku, dan kami disuruh makan duluan berdua. Rai, lo gak ngerasa aneh dengan budeku tadi? Sebenarnya aku ingin mengakui sesuatu padamu, ucap Mala padaku. Apa, Mal? Bukannya kata Nek Lastri itu penyakit turunan? Jawabku. Aku gak bisa percaya pada nenek itu, Mal. Aku juga lihat wanita dengan wajah hancur berbaring di sisi budeku. Lidahnya panjang menjilati seluruh tubuh budeku. Jelas Mala dengan raut wajah sendu. Lo yang sabar ya, Mel. Bagaimanapun kita tidak bisa berbuat apapun. Dan kita juga harus pergi dari kampung ini, Mal. Lo dengar sendiri penjelasan bibiku kan? Jelasku padanya.
Aku dan Mala menyelesaikan makan tanpa bicara lagi, walau nafsu makanku sempat hilang bila teringat dengan tubuh budenya Mala. Kini kami tengah berbaring di dalam kamar lamaku. Aku melihat Mala sudah tidur, tapi rasa kantuk juga tidak datang kepadaku. Aku berusaha untuk tidur, tapi kantuk belum juga datang. Aku malah mendengar orang sedang berbicara di luar rumah. Entah siapa malam-malam begini malah ngerumpi, pikirku. Aku bangun perlahan-lahan, takut membangunkan Mala yang kelihatannya sedang tidur nyenyak. Kuayunkan kakiku menuju jendela, dan perlahan-lahan kusibak sedikit gorden dan terlihat Bibi dan Nek Lastri tengah berbicara seperti hal yang sangat serius. Aku tidak bisa biarkan dua gadis itu keluar dari desa ini, ucap Nek Lastri dengan nada tegas. Apa maksudmu? Dia adalah keponakanku, tidak akan aku biarkan kalau melakukan hal buruk padanya. Sarkas bibiku tak kalah tinggi. Tapi jika kau biarkan wanita itu pulang, maka kita berdua akan sama nasib kita seperti Nuraini. Aku tidak mau membahayakan keluargaku hanya gara-gara dua gadis itu, tambah Nek Lastri dan berlalu pergi. Ada apa ini? Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Batinku. Dan tak kusangka Nek Lastri sejahat itu. Ada apa yang terjadi dengan desaku ini? Desa yang dulu begitu indah dan bahkan anak-anak setiap maghrib akan mengaji. Suara azan yang mengalun merdu setiap waktu sholat datang. Tapi sekarang musola sudah jadi terbengkalai. Dan bahkan aku tidak melihat anak-anak satupun di desa ini. Semua seperti lenyap tak tersisa. Rai, lu kenapa? Tanya Mala. Mungkin dia terbangun dan melihatku duduk di samping ranjang melamun sendirian. Mal, lo kok bangun? Tanyaku kepada Mala yang kini duduk di sampingku. Aku haus, makanya aku bangun. Tapi kenapa lo gak tidur dan malah melamun? Ucap Mala. Aku takut, Mal. Aku ingin segera keluar dari desa ini. Dan lo tahu ternyata Nek Lastri itu orang jahat. Ucapku kepada Mala. Apa? Lo tahu dari mana? Bukannya dari tadi lo itu di kamar. Terus lo tahu itu semua dari mana? Tanya Mala kepadaku. Aku lihat sendiri, Mal. Nek Lastri bilang dia gak akan biarkan kita keluar dari desa ini karena dia ingin kita jadi tumbal. Jelasku. Keringat bercucuran dari dahiku. Rasanya saat ini aku benar-benar tidak bisa berpikir jernih. Tapi salah kita apa, Rai? Dan jika itu benar, kita berdua memang harus cepat keluar dari desa ini. Ucap Mala tak kalah khawatir. Rai, sebelum kita pergi dari sini, aku mau kasih tahu sesuatu sama kamu tentang nenekmu. Ucap Mala. Kenapa dengan nenekku, Mal? Tanyaku kepadanya dengan wajah yang serius. Nenekmu itu lumpuh karena ada sesosok yang selalu menduduki kakinya. Ucap Mala dan membuatku syok serta tak percaya dengan perkataannya. Tak lama dari itu, suara benda jatuh yang sangat keras terdengar dari kamar nenekku dan membuat aku dan Mala segera bangkit menuju kamar nenek. Sesampai di depan kamar nenek, kami berdua tidak mendengar suara apapun. Tetapi karena rasa penasaran, perlahan kubuka pintu kamar nenekku. Tapi aku tidak mendapati nenekku berada di atas ranjangnya. Nenek, panggilku. Kok nenekku tidak ada di sini ya, Mal? Aku jadi khawatir dengan keadaan nenekku. Ucapku kepada Mala. Raya, panggil Mala dengan nada bergetar sembari menepuk punggungku. Aku yang sibuk melihat di bawah tempat tidur, takut nenekku jatuh, mengabaikan panggilannya. Raya,
Itu nenek lo di atas plafon, Rai. Tambahnya lagi. Dan aku pun segera melihat ke atas dan benar saja. Nenekku merayap di atas plafon seperti seekor cicak. Sontak saja, kami berdua pun teriak saat rambut nenekku tersimbak dan wajahnya hancur dan dipenuhi belatung yang kami lihat. Aku dan Mala bergegas berlari keluar rumah. Kami berlari menuju rumah bibiku yang ada di samping rumah nenek. "Bi, Bibi, buka pintunya, Bi," teriakku sembari mengetuk pintu rumah bibiku. Tak berapa lama, akhirnya bibi pun keluar dengan wajah khas orang baru bangun tidur. "Ada apa sih, Raya? Ini masih malam loh," tanya bibiku. "Bi, nenek, Bi, nenek," ucapku dengan khawatir. "Ibu kenapa, Raya? Kalau ngomong itu yang jelas," ucap bibiku dengan raut wajah khawatir. "Nenek merayap di dinding, Bi," ucap timpal Mala. "Apa? Gimana mungkin? Kalian pasti mimpi nih," ucap Bi Sri tidak percaya. "Enggak, Bi, kita enggak mimpi. Sebab tadi kita lihat sendiri, Bi," jelasku. "Ayo kita lihat," ajak Bi Sri dan kami bergegas ke kamar nenek. Sesampai di depan kamar nenek, Bi Sri langsung membuka pintu kamar nenek dan kami mendapati nenek tengah tidur seperti tidak terjadi apapun. "Nah, kalian lihat kan? Nenek lagi tidur. Bibi yakin kalian pasti mimpi tadi," ucap bibiku lagi. Tapi bibiku langsung memotong ucapanku. "Cukup, Raya. Kalian tidurlah. Besok kalian berdua harus pulang," ucap bibiku tegas dan terpaksa aku turuti. Sebelum sempat aku meninggalkan kamar, sempat ku dengar bibiku bergumam aneh. "Kalian harus selamat, Nak," ucapnya dengan suara pelan. Akhirnya singkat cerita, malam yang begitu panjang pun berlalu. Kini pagi telah datang. Aku dan Mala sudah selesai berkemas sedari tadi subuh. Karena memang kami sudah tidak betah lagi lama-lama tinggal di desa ini. Semalam aku coba membujuk bibiku dan nenekku untuk ikut bersamaku ke kota. Tapi bibiku menolak dengan alasan ini adalah kampung kelahirannya. Jadi dia tidak bisa meninggalkannya. Terpaksa aku harus pulang sendiri lagi. Setelah sarapan selesai, aku, Mala, dan bibiku berjalan menuju gerbang desa Kembang Kantil. Bibiku mengantar kami karena dia takut kami dihentikan warga sini untuk keluar dari desa ini. "Kalian berdua harus ingat, apapun yang terjadi, jangan menoleh atau kalian akan ditahan oleh warga ini untuk dijadikan tumbal selanjutnya. Aku tidak tahu pasti kapan desa ini menjadi begitu terkutuk yang haus akan tumbal," sambung bibiku lagi. "Ya, Bi, tapi apakah bibi dan nenek tetap tidak mau ikut pergi bersamaku?" tanyaku lagi memastikan. Mungkin bibiku berubah pikiran, pikirku. "Tidak, Nak, bibi dan nenek tidak akan bisa pergi dari sini. Karena jauh pun burung itu terbang, pasti akan kembali ke asalnya lagi," balas bibiku. "Bi, terima kasih telah membantu kami keluar dari sini," ucap Mala yang hanya diam dari tadi. "Kalian berdua tidak perlu berterima kasih kepada bibi, karena kalian adalah tanggung jawabku selama di sini," jawab Bi Sri. "Tapi kenapa bibi melarangku untuk pamit pada nenek? Nanti kalau nenek marah, aku tidak pamit padanya bagaimana, Bi?" tanyaku lagi. "Kamu tidak perlu khawatir, Raya. Ibu sendiri yang tadi bilang tidak mau bertemu denganmu. Karena ibu tahu dia tidak akan bisa melepas kepergianmu untuk selamanya," jelas Bi Sri.
Setelah itu, tidak ada lagi pembicaraan apapun selama perjalanan kami, hingga aku mendengar suara panggilan nenekku dari belakang. "Raya, kenapa kamu pulang, Nak? Kamu bahkan tidak pamit pada nenek," teriak nenek. Aku ingin berbalik menengok ke belakang, tapi aku ingat pesan Bisri, atau Bisri berbohong kepada kami kalau tidak boleh berbalik, takut aku tidak mau pulang karena nenek, pikirku. Suara nenek terus saja memanggil namaku. Aku benar-benar tidak tahan untuk tidak menengok ke belakang, karena suara nenekku seperti suara rintihan tangis yang sangat menyayat hati. Apa mungkin nenek sangat sedih dengan kepergianku ini? Aku yang sudah tak tahan dengan suara tangisan nenek, dan saat aku hendak menengok ke belakang, Bisri menghentikanku. "Tidak, Raya, itu bukan suara ibu. Ibu ada di rumah, kamu jangan tertipu," larang Bisri kepadaku. "Nggak, Bibi yang salah dengar. Itu suara nenek, Bi. Nenek menangis karena tidak bertemu denganku sebelum aku pergi," ucapku dan menepis tangan bibiku. "Raya, jangan, Nak. Dengarkan Bibi," teriak bibiku. Namun aku abaikan. Saat aku melihat ke belakang, benar saja itu bukanlah nenekku, tapi semua warga kampung datang berbondong-bondong dengan wajah yang penuh amarah. Sri, mau kau bawa kemana dua gadis itu, hah?" teriak seorang lelaki dalam rombongan tersebut. "Ada apa ini, Bi? Kenapa mereka marah kepada kita?" tanyaku dengan panik. "Mereka marah karena Bisri membantu kita keluar dari kampung ini. Dan jika itu sampai terjadi, mereka semua yang ada di kampung ini akan dihukum sama seperti budeku, antara hidup dan mati," jelas Mala dengan raut wajah datar. "Ayo kita tangkap mereka bertiga dan kurung kedua gadis itu," ucap salah satu dari mereka. Mereka semua berlari dan menangkap kami. Aku dan Mala tidak bisa melakukan apapun. Tapi aneh, kenapa Bibi hanya diam, tidak mengatakan apapun membela kami berdua. Dia hanya diam dan menatap kosong. "Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Aku tidak sudi jadi bagian dari penyembah setan," pekikku sembari mencoba melepaskan diri. "Diam, jangan pernah hina dia. Dia yang kau panggil penyembah setan akan membuatmu jadi makanan untuk tuannya," jelas seorang wanita tua dan keriput. Matanya hitam dan dahinya seperti tidak pernah ada cahaya di sana. "Kalian menyembahnya, tapi dia menumbalkan anak kalian. Tapi kenapa kalian tidak membalasnya dan malah mencari tumbal baru? Dan ingat, Tuhan akan membalas semua keburukan yang kalian lakukan," teriakku. Rasanya kesabaranku sudah habis melihat tingkah laku warga di sini. Tiba-tiba sebuah tamparan mendarat di pipiku. Darah menetes di sela bibirku. Dan yang aku tidak sangka adalah bibiku yang telah menampar wajahku. Bukannya membelaku dan malah, tapi dia malah membungkam mulutku dengan tangannya. Rasanya pipi ini masih panas dan nyeri. Dan yang paling menyakitkan adalah ini adalah buatan bibiku sendiri. "Diam, jangan bicara lagi," bentaknya. Dan hanya air mataku yang memberi jawaban rasa sakit hatiku. "Jangan pernah kau meyakinkan lalat kalau bangkai itu busuk dan bunga itu harum. Itu hanya akan membuatmu seperti orang gila," ucap Mala setelah diam sekian lama. "Bawa mereka berdua dan kurung mereka berdua di kandang seperti ayam persembahan," ucap mereka dan membawa kami berdua entah kemana.